Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair illallah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad alladzi qad da'a ila darin najah wal falah wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin nahda wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, yang sama-sama yang perlu kami muliakan dan ta'zimi, Ayahanda al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Khairul Abrar Atarallahu baqa'ah, yang sama-sama yang perlu kami muliakan dan ta'zimi, Pamanda Al-Ustaz Haji Musyaddad Hanif, Pamanda Ustaz Zainal Arifin, bapak-bapak para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya Jamaah Majelis Ta'lim Masjid Darul Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah syukurillah, yang perlu kami muji Allah Subhanahu wa taala li ngelemak subuh niki, yang perlu kami boleh hadir di Masjid Darul Ikhlas niki dalam rangka yang perlu kami melaksanakan ketaatan di jalan Allah, yang dimulai dengan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir dan doa. Mudah-mudahan Nabi yang perlu kami kerjakan niki dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam iring yang perlu kami aturin di pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang perlu kami istiqamah bersalawat di pada sayyidina Nabi era yaumil qiyamah, yang perlu kami boleh syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami jamaah rahimakumullah, sebagaimana biasanya sedang teman yang belum kami mulai ngaji ngiring yang sarang-sarang Fatihah serta bertawassul di baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. بكرامة جميع الله من المحيا والممات، وخصوصا للسيد الشيخ محمد صالح أحمد والسيد الشيخ أنبار محيدين والسيد الشيخ محمد مستعد أنبار قد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. لنا ولوالدينا وأساتذتنا ولمن أحسن إلينا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah syukurillah, makin yang belum kami memasuki tanggal 12 bulan suci Ramadan. Niki pertanda bahwa yang belum kami memasuki fase yang kedua dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan seluruh nikmat, seluruh berkah di bulan suci Ramadan ini sasampun tiang belum sami lewati, tidak ada satupun yang luput dari tiang belum sami. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif menjelaskan tipali tiang belum sami sabar niki ada 3 jenis. Pertama, sabar dalam ketaatan di jalan Allah. Kemudian yang kedua, sabar terhadap segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah.
Dan yang ketiga, sabar terhadap ketentuan Allah yang mungkin menurut tiang pulau sami niki kurang mengenakkan. Kenapa tiang bahas marah niki? Karena ketiga jenis sabar niki arak li dalam syariat puasa. Nggih, ambil contohnya bapak-bapak ibu, sabar sembahyang, sabar ngaji, nggih, suruh ente sabar ngaji ndak murak tedem, ndak ada belian suara kerok linggi di suara speaker, harus tersabar tahan lawan ngantok tiang pelunggu sami. Sehingga adalah sampuragung bapak-bapak ibu-ibu, nggih, malaikat tiga nggih ngeliningin selaku tiang pelunggu sami niki. Nggih, kemudian para malaikat iki bersupuk di dua waktu, yakni waktu subuh di waktu asar. Itu lalu atong catatan amal tiang pelunggu sami di waktu subuh di waktu asar tiba di sida Allah Subhanahu wa taala. Angka paling susah dengan berjamaah niki subuh asar. Nggih, sulit. Dikombene makan-makanan taek tedem. Asar masih repot begawe. Disitulah kemudian Allah bertanya kepada para malaikat Allah, wahai para malaikat, engkau tinggalkan hambaku tadi dalam kondisi apa? Maniki pengenigir Allah di palisida para malaikat Allah. Ini perlu makin niki ngaji. Alhamdulillah di Masjid Darul Ikhlas selama bulan suci Ramadan bapak-bapak ibu full power istilah cara mangkit. Nggih, selama full 1 bulan suci Ramadan yang belum sami diajak i'tikaf di masjid, kemudian mengadakan pengajian marak niki. Tentu catatan amal yang belum sami niki berharap tidak hanya di bulan suci Ramadan marak niki. Nggih, rame berjamaah, rame i'tikaf dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengingatkan tiang pelunggu sami, bapak-bapak ibu-ibu. Jadi sabar dalam berbuat ketaatan niki adalah bagian dari puasa Ramadan, maka tiang pelunggu sami tidak boleh ketaatan tiang pelunggu sami niki biasa-biasa saja. Harus terasa selalu lebih istimewa dari yang sebelumnya. Ada yang merasa istimewa hidup ibadah di ketaatan tiang pelunggu sami, maka harus kita kerjakan dengan cara yang istimewa. Nggih, tapi cara yang istimewa niki kita sempurnakan seluruh syarat dan rukun ibadah niki, dan kita warnai, kita perindah dia dengan zikir dan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasjudu lillahi sajadatan." Tidaklah bagi seorang hamba niki mereka bersujud kepada Allah dengan satu sujud, illa kataballahu lahu biha hasanatan, kecuali Allah akan mencatatkan baginya dengan sujudnya itu satu kebaikan. Wa maha anhu biha, dan Allah gin hapus baginya dengan sujudnya itu sayyi'atan, satu kejahatan. Wa rafa'alahu biha darajatan, dan Allah akan mengangkat bagi orang yang sujud itu dengan satu sujud nikah satu derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fastaksiru minas sujudi. Rasulullah menyeru tiang pelunggu sami dua ujamak, berarti selaku terkena. Fastaksiru minas sujudi, maka wajib tiang pelunggu sami selaku teniki luwi sujud. Maksudnya sembahyang, dindik pelinggi sujud doang nenten sembahyang. Maksudnya sila luwi tiang pelunggu sami sembahyang wajib maupun sembahyang sunnah.
syariat sembahyang paling luwih li dalam bulan suci Ramadan. Mbe buktine hanya li Ramadan tok tekanggo sembahyang tarawih. Di luwih idap kesembahyang di bulan suci Ramadan ibu-ibu nggih. Ndarak berat. Selaku teh cemoh tayak masjid berjamaah. Nggih. Tejakna tiang pelunggu sami bilang malam sembahyang sunat witir. Di luar bulan suci Ramadan mungkin sulit tiang pelunggu sami sembahyang witir. Di Ramadan full. Lui tiang pelunggu sami yang sujud hingga sahur, tahajud, sujud balik. Uli ngaji makin nyampe gedeng masing-masing isyraq 2 rakaat. Selesai isyraq lanjut 2. Nyaman tiang pelunggu sami. Itu yang disebut dengan fastaksiru minas sujudi. Maka perbanyaklah sujud-sujud tiang pelunggu sami di dalam salat. Karena salat tiang pelunggu sami niki adalah bahasa terindah tiang pelunggu sami di palisida Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan tiang pelunggu sami selaku hamba Allah yang terbaik adalah dalam bentuk sujud di dalam salat tiang pelunggu sami di palisida Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, as-salatu khairu mawdu'in. Sembahyang niki adalah tempat terbaik. Nenten nara tempat terbaik silainan kecuali salat. Nggih. Si sugih, si miskin, si sakit, si sehat pada ruangan lamun sujud. Nggih, nenten nara dengan sujud nungki doang arak selinan terus nganjeng. Enggak. Pada yang membedakan kita adalah tingkat kekhusyuan, kehuduran tiang pelunggu sami di dalam salat. Makanya salat ini mengajarkan tiang pelunggu sami merasa tiang pelunggu sami ini sama dengan hamba Allah yang lain. Tidak ada kemudian ruang tiang pelunggu sami merasa lebih dari orang lain. Itulah salah satu makna tertinggi dari salat. Dimin misalnya contoh bapak-bapak ibu-ibu nggih, dimin sogiha lain cara sembahyang atau tuan guru lain cara enggak sama, sujudnya sama, jumlah rakaatnya sama, menghadap kiblatnya sama, niatnya sama. Namun bahasa gubuk ini niki kena equal niki menunjukkan tiang pelunggu sami niki adalah pada kualitas setiap gerakan sembahyang niki yang membedakan. Kalau gerakannya, caranya sama, pada doang bapak-bapak ibu. Tinggal tiang pelunggu sami makin mau tokol di kedudukan sanampi niki, mau kedudukan hamba Allah yang biasa-biasa saja atau menjadi hamba Allah yang luar biasa dalam salat niki. Caranya adalah kemudian melatih batin tiang pelunggu sami untuk menghadirkan Allah dalam hati dan pikiran tiang pelunggu sami di dalam sembahyang. Saya nunas maaf bapak-bapak ibu-ibu, bersyukur tiang pelunggu sami misal niki Rasulullah sudah contohan di palit tiang pelunggu sami. Misalnya tiang pelunggu sami bedang pakaian bapak-bapak ibu-ibu nggih, bedang pakaian terus pakaian niki tepopok 5 kali sejelur. Bersih atau bersih ya ibu-ibu? Bersih. Nenten bersih doang sengeh enggak? Benar bersih, benar sengeh. Pun tiang pelunggu sami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiang pelunggu sami niki pokoknya sisida Allah taala 5 kali sejelur dengan sembahyang. Agar tiang pelunggu sami niki bebas dengan dosa zahir, bebas dengan dosa batin. Maka dalam sembahyang niki arah rukun zahir, arah rukun batin. Batin niki napi niat, rukun zahir niki napi gerakan sembahyang niki.
Ia mana istilahan marah niki Rasulullah SAW. Tiang pelaku sami niki tepokok sisida Allah Ta'ala 5 kali sejelo persina dosa zahir dosa batin tiang pelaku sami dengan sembahyang 5 waktu. Ada saya nengas pada marak tiang pelaku sami bapak-bapak ibu-ibu. Nggih, kamu tepokok ke di mesin cuci misalnya makin untuk terpersik-persik doang kan deterjen kadun teriso lah napi aran deterjen ni kena ada dah berobok harum selesai terpopok tolong hantai yang pengharum bapak-bapak ibu molto ke napi jenis niki tidak hanya bersih tapi harum ada nah harum tiang pelunggu sami di hadapan Allah SWT sempurnakan dengan zikir dan istighfar di palisida Allah Subhanahu wa ta'ala hingga setiap pelunggu sami sembahyang untuk menutupi lubang-lubang di batin tiang pelunggu sami si sempat tidak utuh mengingat Allah di dalam sembahyang. Jika kemudian pemerani ke bapak-bapak ibu-ibu karena Rasulullah SAW dalam hadis yang lain dalam riwayat Abu Daud dan Imam Nasai beliau bersabda inna fis salati sifah sesungguhnya di dalam sembahyang niki arah obat hati obat awak si girang-girang rematik lainnya rajinan wah sembahyang insya Allah sehat linggih nggih si rajin-rajin sakit otak mungkin duit lalu utang rajinan sujud insya Allah sehat linggih ditinggal sembahyang bayar sa utang linggih kah linggih peneng nggih artinya nanti bapak-bapak ibu-ibu mungkin di dalam sholat yang belum sami karena tiang belum sami khusyuk sembahyang tiba-tiba Allah selesai sembahyang hadirannya solusi dengan permasalahan hidup tiang belum sami sehingga lunas maaf bapak-bapak ibu-ibu karena bahasa tiang pelunggu sami di dalam sembahyang niki seluruhnya direkam dengan rekaman terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tiang pelunggu sami amun sembahyang niki denek marak dengan mengheningkan cipta li ampe marak berlim dewe nendara beru ada ngerit-rit bebaca padahal dia lupa di dalam sembahyang niki arak rukun kauli harus nemuni ngeruit dewe itu bapak-bapak ibu-ibu niki marana tandap sigut batu gunung telu timbah ini bergerak dewe na sembahyang ia bertemu ratedem nggih warak nanti istilahnya dengan sampun salam sembahyang yang di mana mau serakaat itu edem ngajang sembahyang nggih ia lalu pedagang tipak pekan ia ruana jauhnya jauh pekan ia jauh nolik ia kembali datang pekan tedem balik para diri dan terseher makak kudup saya ia tedem murah lalu tedem angka ia ingatan yang belum usami niki sisida Allah Ta'ala wa ja'alal layla libasa wa jannahara ma'asya aku ciptakan malam untuk yang belum usami beristirahat aku ciptakan siang hari niki untuk terboyak mata pencaharian nggih orang yang kemudian ibadahnya bagus kepada Allah bukan kemudian yang hanya momot berzikir 24 jam enggak yang belum usami juga berkewajiban melakukan muamalah yang pun arah di dalam sembahyang niki arak salam jok kanan arak salam jok kiri nggih artinya Nabi Allah mengajarkan tiang pelunggu sami sebagai hamba Allah tidak hanya urusannya dengan Allah tapi juga dengan sama makhluk Allah sehingga di sembahyang niki dua hukumnya salam niki arak si rukun arak jadi sunnah salam jok kanan niki rukun salam jok kiri niki sunnah pada salam itu ada hakikat di dalamnya yang terkunci di dalamnya yang harus tiang pelunggu sami urai dengan pengajian marah niki nggih itu yang dimaksud dengan sembahyang niki adalah obat aten tiang pelunggu sami obat awak tiang pelunggu sami dan obat pikiran tiang pelunggu sami sehingga sembahyang niki ngajar tiang pelunggu sami fokus berpikir
fokus berangan. Pun ada yang selesai sembahyang belajar fokus. Misalnya arah gitu selesai, ada yang terfokus nyelesaikan masalah nikah. Ada yang terfokus kemudian cari solusi. Sehingga solusi terbaik adalah solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Malik lagi sami penang, Malik sembahyang. Rukun si gawe si sembahyang sunnah yang lainnya. Romboyo si zikir dan yang lainnya. Niki yang kedua bapak-bapak ibu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, al-waqtul awwalu minas salati ridwanullah wal akhiru afwullah. Kemudian dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, awwalul waqti ridwanullah wa wasatul waqti rahmatullah wa akhirul waqti afullah ya azza wa jalla. Lamun tiang pelongo sami beri pilihan mangkin sembahyang, lamun tersembahyang di awal waktu mau tiang pelongo sami rida Allah. Tiba-tiba pelinggi arwah ada yang kemudian beku sembahyang nih ku selesian topat nih dulu nih mana nu arwah kan misal di tengah waktu mau tersembahyang tapi tekican tiang belum sami bahasa Rasulullah dalam hadis saya Bukhari Muslim tebeng terrahmat Allah arah si kebiasaan di akhir waktu tapi mau tak maaf dengan Allah paling ringan mau teh paling tinggi niki adalah reda Allah. Lamun tiang belum sami takican reda Allah dunia akhirat iki mola. Lamun tiang belum sami takican reda Allah ngenten narak susah li pikiran di tingkah laku tiang belum sami. Lamun tegin ngeraos teh jadi kalimat thayyibah nggih. Lamun kita bersedekah pasti bersedekah si bagus. Angka makin bapak-bapak ibu sila berebut ridha Allah dengan sembahyang di awal waktu. Kanak pondok di mama nggih di kanak pondok telat taek masjid taek jadi masjid kanak-kanak niki lebih mudi to dan berkumpul dulu di tempat taek. Takut suruh tahajud kumpul ya pojok jeding tontoko justru ruang nggih saya nggak nunggu waktu sembahyang niki luar biasa beli pahala nanti lagi kemudian tiang pelunggu sami melaksanakan sembahyang niki dengan sembahyang berjamaah beda pahala bapak-bapak ibu-ibu nggih oleh karena niki bapak-bapak ibu-ibu mumpung di desa Telaga niki bapak-bapak ibu masjid beli-beli diterapat-rapat coba lagi ziarah Jogja wangi masjid jarang-jarang mau kode-kode itu niki itu segelan idus ke masjid itu betujuh masjid lagu niki wang gak ada rame le papa bulan suci Ramadan wang marah niki lewat dari niki sepi nah boleh Jawa le tempat kedek bapak-bapak ibu masjid kode-kode lagu bersih masjid tu gitu jeding tu Masya Allah ruang niki bedang tak dengan duduk jarang terbersih gih saya nggak lunas maaf bapak-bapak ibu-ibu Nabi si tampak di zahir tiang pelunggu sami niki sesungguhnya niki adalah gambaran batin tiang pelunggu sami. Namun hidup tiang pelunggu sami biasa tampak kotor, nggih tangkong bertangkong sampai 2 minggu nin tepopo-popo, nggih betelekum 3 bulan barang-barang tepopok robek lempung si dagingnya. Niki ya berarti menunjukkan tiang pelunggu sami niki
aten tiang pelunggu sami niki sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Rasulullah SAW menjelaskan tipali tiang pelunggu sami, anna man hafadha 'alal jama'ati nala jaizatain. Saipun tiang pelunggu sami nggih si tetap jaga sembayangnya dengan sembayang berjamaah. Nah, marak mangkin niki nggih baru tu sembayang subuh berjamaah nala jaizataini, maka dia akan mendapatkan dua balasan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Aniki pirangan bapak-bapak ibu ada terkelebat berjamaah nggih. Biaya yang dua niki awalan al-itqu minan nari wa dajatu minha. Ganjaran dengan si sembahyang berjamaah manik Rasulullah SAW yang pertama adalah al-itqu minan nari. Tiang pelunggu sami niki akan dibebaskan, diberikan garansi oleh Allah untuk tidak masuk neraka Allah. Wan najatun minha, dan tiang pelunggu sami dipastikan dengan sembahyang berjamaah tiang pelunggu sami, dengan sembahyang berjamaah niki tiang pelunggu sami akan selamat dari siksa neraka. Karena niki bapak-bapak ibu-ibu sampunan coba-coba jangan ngetes ngembi dak penet tapi neraka nggih, tapi lagi apinya, tapi lagi siksa le dalam penetnya doang sampunan nyoba-nyoba. Enda bocor makin api neraka niki bapak-bapak ibu marak beli lubang jarum, seluruh jagat raya niki lebur termasuk sangket yang pelunggu sami di lebur kotor saking panasnya searan api neraka. Nah, agar tiang pelunggu sami terbebas itqun minan nar, istiqomahlah sembayang dengan sembayang berjamaah. Niki yang pertama. Yang kedua, manik Rasulullah SAW, as-salamatu minan nifaqi. Tiang pelunggu sami gen selamat dengan penyakit munafik. Dengan munafik niki bapak-bapak ibu-ibu mulai yarak setelah Rasulullah SAW hijrah di Pali Madinah. Lai umat manusia ketika Rasulullah SAW masih di Mekah ada dua jenis. Satu mukmin, yang kedua kafir. Nentanara dengan munafik lain di Mekah. Di awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, berubah karakteristik manusia. Si pertama mukmin, kemudian kedua kafir, si ketelu munafik. Dengan munafik ni kira ia kencang iblis di neraka paling bawah. Nggih, ngaku Islam lagu nenten sembahyang, ngaku Islam lagu melanggar syariat Rasulullah, lagu lamun tekanan di Islam milih mati dengan lagu ibadah yang menunjukkan ciri khas orang Islam dan kena milih gawe. Yang kedua mau tandingi nabi wa tazabzubu fi adabiddin, dengan si kemudian sembahyang berjamaah niki terjaga dia kemudian untuk segera melaksanakan adab-adab agama, aturan-aturan agama, tindih ia dalam beragama. Oh niki si wajib, oh niki si sunnah, oh niki yang dianjurkan, oh niki si haram, oh niki yang makruh dan seterusnya. Jaganya dirinya dari hal-hal yang kemudian mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Bahkan ulas maaf bapak-bapak ibu-ibu, nenten sempat pikiran si lain-lainan kekali mengingatkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya efek dari sembahyang berjamaah niki. Yang berikutnya Nabi wa taharatul qalbi lillah. Dengan si sembahyang berjamaah niki akan semakin bersih hatinya,
semakin jernih cara berfikirnya, nggih, semakin sisi positif dengan hatinya muncul, akan memancarkan cahaya ilahi. Nggih, nenten murak curiga, nenten murak suudzon. Pokok si barang-barang lengil li aten tiang pelenggu sami niki akan dibersihkan oleh Allah lamun tiang pelenggu sami istiqomah berjamaah. Kemudian si jadi pertanyaan, di tiang wah di berjamaah tiang lagu maka masih tiang merak gedak, berarti pelingi berjamaah masih ngelama ngatir pelingi sembahyang, masih tutul usuk tiang. Oh mungkin uduk pelingi di teman kena, mungkin pelingi cara-cara dengan duduk nempan tepang. Makanya lamun duduk niki bapak-bapak ibu-ibu pastikan rukun di syaratnya kena. Kadang lunas maaf bagian rukun duduk niki nenten tutup si basuh ya. Akhirnya uduk teh jadi nenten sah, karena uduk teh nenten sah, sembayang milu nenten sah. Nggih, perhatikan niki bapak-bapak ibu-ibu. Li uduk niki sangat luar biasa. Tu kadang sekedar nyolet-nyolet wah nenten teman perhatian sikuna basakna pindih. Nggih, kentok dua kentok dalam basakna pindih. Muana tutuk dan pindih basak. Niki si paling luwih bermasalah ketika membasuh muka. Ia luwih dengan sah uduk dia gara-gara li buah niki. Karena kena tutup sini basuh buah niki. Nggih, harus ditutup tulang dagu niki. Ini orang tulang dagu ibu bapak-bapak. Niki tulang dagu. Tulang dagu si belah niki selapun basak datang niki. Niki sampai ditutup tulang buah niki. Lamun niki nenten basak seluruh, berarti nenten sah uduk yang belum sami. Kadang kan niki li julu-julu dan doang pada besok ya. Nah niki yang saya masukkan tadi di bapak-bapak ibu-ibu nggih. Wal iqbalu ala ta'atillahi bil ikhlas. Mau tegin sembahyang berjamaah niki mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih ikhlas tegawe ya. Nenten terberat sembahyang, tahu terpedas berat sembahyang niki di tarawih. Ulah dapat lojo julu ante imam ruku buruk nenganjang. Itu berarti kita masih kurang ikhlas ibadah. Nah agar ikhlas ibadah niki sembahyang berjamaah tetap. Saya nggak dengar si ikhlas dalam ibadah niki itu menunjukkan bahwa ia rajin berjamaah. Sehingga Rasulullah jelaskan barat niki wal iqbalu ala ta'atillah bi ikhlasin. Ia menerima perintah Allah, ia menerima syariat dengan Rasulullah dengan hati yang ikhlas. Efek buah dengan tiang belum sami sembahyang berjamaah. Kemudian yang berikutnya wa nurun yudahu fi sadri. Akan muncul karakteristik cahaya Allah di dalam tiap sami. Muncul dia jadi tabiat hidup, muncul dia jadi akhlak dalam kehidupan sehari-hari tiap sami. Cara ente sembahyang, cara ente berzikir, cara ente beristighfar, cara ente bersikap. Niki adalah buah dari dada tiang sami yang ada cahaya yang didandakan akibat yang belum sami konsisten jaga sembahyang berjamaah. Lalu kadang bapak-bapak ibu-ibu tiang belum sami luwe alasan, luwe cara tiang belum sami hanya sekadar untuk tidak ikut berjamaah. Padahal jamaah niki bapak-bapak ibu-ibu ginutup kekurangan-kekurangan sembahyang tiang belum sami. Kurang ingatlah, ada yang kurang sempurna bacaan tiang pelenggu sami, niki akan disempurnakan berkah tiang pelenggu sami sembahyang berjamaah. Gitu. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atani
bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaqi. Sai pun tiang belum sami niki sembahyang berjamaah petang dan sejelo, kira ibu petang dan sejelo, yudrikut takbiratul ula, lalu sempurna sembahyang berjamaah dengan rakaat pertama, kutiba lahu bara'atani, maka dia akan mendapatkan dua buah pembebasan dari Allah. Bara'atun minan nari, dibebaskan dari api neraka, wa bara'atun minan nifaqi, dan akan dibebaskan dari penyakit munafik. Artinya nabi petang dan sejelo tu sampai berjamaah di tuah masbok maksudnya niki mulai dengan rakaat pertama, maka dia belum sami sudah dipastikan kata Rasulullah SAW untuk tidak masuk neraka Allah dan terbebas dengan penyakit hati, penyakit munafik. Munafik niki penyakit hati. Bib niki luwe bapak-bapak ibu-ibu nggih saaran penyakit munafik niki sila. Nah, kalau dalam hadis Ibnu Majah dan Imam Tirmizi arah redaksi lainnya bapak-bapak ibu-ibu pilihan dalam Islam niki. Man shalla fi masjidin jama'atan, saya sembahyang berjamaah di masjid. Lamun baru niki nanti disebut di masjid atau lembe niki, di hadis di atas baru niki. Lalu niki sebutnya ya, man shalla fi masjidin jama'atan, saya sembahyang berjamaah di masjid, arba'ina lailatan, 40 malam. La tafutu rakaatul ula, yamilu berjamaah dengan rakaat pertama min salatil isya'i. Lagu niki sembahyang isya dah sebutlah nggih, sai sembahyang berjamaah isya petang dan sejelo di masjid, lagu sempurna sembahyang isya dengan rakaat pertama dan milu di imam, kataballahu lahu biha itqum minan nari. Allah akan memberikan balasan terbaik dengan dia akan dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa dengan sembahyang berjamaah ibu-ibu, angkat sila bapak-bapak ibu-ibu yang ngajak diri tiang di pelunggu sami, sila samponan tiang pelunggu sami malas-malas berjamaah. Nggih, ada tiang pelunggu sami mati husnul khatimah. Ikum beda bapak-bapak ibu, setiap hamba Allah, setiap makhluk Allah gina tercabut nyawanya si Israel sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Lamun tiang pelunggu sami biasa sembahyang berjamaah, biasa ngaji, insya Allah gina tercabut nyawanya kanteng ngaji atau letur yang kanteng berjamaah. Nggih, sila di pondok ketajak yang pelunggu sami sekali 2 bulan malam Jumat. Nggih, sembahyang tasbih, sila hadir. Ketanya tiang pelunggu sami hataman di pondok, sila hadir. Ketanya tiang pelunggu sami istighosah di pondok, sila hadir. Agar tiang pelunggu sami niki meninggal dalam sedang berbuat taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mungkin niki yang bisa tiang sampaikan bapak-bapak ibu-ibu, lemak kesambung balik sampun menah niki. Mudah-mudahan tiang pelunggu sami mendapatkan seluruh fadilah dari amal-amal soleh yang sampun tiang pelunggu sami kerjakan. Di amal soleh sanen dan tiang sempat pelunggu sami kerjakan niki, mudah-mudahan di waktu berikutnya bisa tiang pelunggu sami kerjakan dengan kualitas yang terbaik. Intan nikah tertiang adanallahu yakum ila sabil falah wal muwafiq ila qamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.